Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Next. Berikut nama anggota kelompok. Next. Nama konstruk yang kami gunakan yaitu reaksi afektif dan kognitif terhadap perilaku impulsif buying pada Shopee live streaming, yang mempunyai latar belakang karena banyak cara untuk mengekspresikan suatu perasaan dengan berbagai perilaku yang dihasilkan. Salah satunya adalah dengan cara membeli sesuatu dengan jumlah yang berlebihan atau dengan interval waktu yang terus-menerus. Hal tersebut biasa disebut dengan impulsive buying. Impulsive buying adalah suatu perilaku pembelian barang dan sebagainya yang dilakukan oleh individu tanpa mempertimbangkan kebutuhan suatu produk dan mencari informasi mengenai produk tersebut. Perilaku impulsif buying dapat terjadi pada laki-laki maupun perempuan yang umumnya berada pada taraf usia remaja akhir dan dewasa dengan berbagai faktor sebagai penyebabnya. Lalu selanjutnya Alasan alasan kami milih alat ukur ini karena kami sering mendapati obrolan di sekitar kami tentang fenomena ini dan juga pernah mengalami impulsi buying itu sendiri. Lalu kami ingin melihat apa sih pengaruh antara reaksi afektif dan kognitif secara bersamaan terhadap dorongan pembelian impulsif pada pengguna yang pernah berbelanja pada Shopee live streaming. Lalu teori yang kami ambil itu dari Salomon dan Rapold tahun 2009 menyatakan bahwa pembelian impulsif adalah suatu kondisi yang terjadi ketika individu mengalami perasaan terdesak secara tiba-tiba yang tidak dapat dilawan. Kecenderungan untuk membeli secara spontan ini umumnya dapat menghasilkan pembelian ketika konsumen percaya bahwa tindakan tersebut adalah hal yang wajar. Menurut Rock and Fisher dalam Salomon 2009 dan menurut Ayer dalam Haris 2011, pembelian impulsif adalah suatu faktor kehidupan dalam perilaku konsumen yang dibuktikan sebagai kegiatan pembelian yang berhubungan dengan lingkungan dan keterbatasan waktu dalam berbelanja. Dia merute pembelian yang mereka lakukan seharusnya berbeda. Dalam impulsive buying, terdapat dua aspek penting yang mempengaruhi proses pembelian. Aspek-aspek tersebut pun yang mendasari alat ukur yang kami kembangkan, yaitu aspek kognitif dan afektif. Aspek kognitif sendiri itu berfokus pada yang terjadi pada kognitif individu seperti pertimbangan harga dan perbandingan produk, sedangkan aspek afektif sendiri itu merupakan kondisi emosional konsumen saat melakukan pembelian seperti dorongan perasaan untuk pembelian dan perasaan setelah pembelian. Nah, lalu selanjutnya ada definisi konstruk, yaitu pembelian impulsif merupakan suatu perilaku yang terjadi ketika seseorang melihat suatu barang dan tiba-tiba ingin membeli barang tersebut, yang kemudian memutuskan untuk melakukan pembelian saat itu juga, dan ditandai dengan dorongan attractiveness, trustworthiness, expertise, product usefulness, purchase convenience, dan product price. Lalu untuk dimensi yang pertama ada attractiveness, yang dimana definisinya adalah mengacu pada sesuatu yang dianggap menarik oleh individu. Untuk indikator pertama ada perasaan tertarik pada sebuah barang dengan harga diskon. Yang kedua itu tingkat daya tarik dari sebuah brand. Untuk pernyataan itemnya, yang pertama ada saya merasa tertarik pada live yang menjual barang-barang dengan potongan harga yang tinggi. Yang kedua, itu sebuah brand dapat mempengaruhi saya untuk membeli secara impulsif saat mereka live. Yang ketiga, saya akan melakukan pembelian secara spontan, walaupun barang yang saya inginkan tidak ada diskon. Untuk pernyataan yang favorable itu ada pada pernyataan 1 dan 2, dan untuk yang unfavorable itu ada pernyataan ketiga. berikutnya ada trustworthiness. Definisi dimensinya adalah bentuk perilaku percaya terhadap live Shopee dengan melakukan pembelian secara segera dan berulang kali saat menonton live Shopee. Indikatornya, yang pertama ada kejujuran, yang kedua ada kepedulian, yang ketiga ada kredibilitas.
pernyataan item. Yang pertama adalah saya merasa aman berbelanja pada Shopee Live. Yang kedua, saya lebih memilih membeli barang pada Shopee Live daripada langsung membeli ke toko. Yang ketiga, saya lebih memilih akun Shopee yang mempunyai rating rendah untuk saya beli barangnya. Untuk pernyataan yang favorable itu ada di nomor 1 dan 2, sedangkan yang unfavorable ada di pernyataan nomor 3. Selanjutnya ada expertise, itu keterampilan atau pengetahuan khusus yang diperoleh melalui pelatihan, studi atau praktik. Ini mencakup pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen dan tren belanja online. Kita ada indikatornya. Yang pertama, minat yang tinggi untuk membeli barang. Yang kedua, dapat memilih kualitas barang bagus atau tidaknya. Pernyataan itemnya, pertama, saya mempunyai minat yang tinggi untuk membeli barang setiap mereka live di Shopee. Yang kedua, ketika ada barang yang saya sukai, saya akan melihat terlebih dahulu kualitasnya. Dan yang ketiga, saya selalu membeli barang yang belum tentu dipakai ketika melihat live dengan barang yang berkualitas. Yang item yang favorable itu ada di nomor 1 dan 2, yang unfavorable itu ada yang di nomor 3. Lalu selanjutnya ada product price. Penjelasannya itu ya adalah harga produk adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu barang atau jumlah dari nilai uang yang ditukar konsumen atas barang atau jasa yang telah dimiliki atau digunakan. Indikatornya itu ada harga yang terjangkau, kesesuaian harga dengan kualitas, memiliki daya saing dengan produk yang sejenis. Lalu pernyataan itemnya yang pertama adalah ketika saya melihat produk yang saya sukai dengan harga yang lebih baik, saya akan membeli secara spontan. Yang kedua, ketika harga barang yang rendah hanya berlaku untuk live streaming, saya akan terdorong untuk membeli barang tersebut. Lalu yang ketiga adalah saya membeli barang dengan bijak sesuai dengan finansial dan kebutuhan saya. Lalu pernyataan unfavorable ada di nomor 3 dan pertanyaan favorable ada di nomor 1 dan 2. Selanjutnya ada produk usefulness, yaitu produk yang dibeli dapat memberikan manfaat bagi individu serta dapat memenuhi kebutuhan. Indikator yang pertama adalah 1, nilai barang, kedua manfaat barang, ketiga dampak dari sebuah produk. Pernyataan itemnya berbunyi 1, saya membeli barang tergantung rating. 2, saya membeli barang selalu berguna. Ketiga, saya sangat suka membeli barang unik. Item favorable-nya 1 dan 2, dan unfavorable-nya adalah 3. Selanjutnya ada purchase convenience, yaitu adanya kenyamanan baik dari segi waktu dan tenaga yang dirasakan konsumen dalam proses belanja secara online. Terus dimensinya ada efisien waktu, kenyamanan layanan, dan menghemat tenaga. Pernyataan itemnya yang pertama adalah ketika sedang belanja online, saya melupakan aktivitas yang lain. Yang kedua, belanja online sudah menjadi rutinitas saya. Dan yang ketiga, saya merasa nyaman ketika belanja online. Item favorable-nya ada di nomor 3 dan unfavorable-nya di nomor 1 dan 2. Berikut referensi yang kami gunakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.